Fenomena AMRACE di ASEAN, aktor kepentingan strategi dan prospeknya dalam perspektif balance of trade theory. Fenomena AMRACE di ASEAN pasca 2014, Asia Tenggara dalam narasi hubungan internasional pasca Perang Dingin lama dipandang sebagai kawasan yang relatif stabil. Prinsip non-intervensi, musyawarah, dan konsensus dalam ASEAN Way, serta zona damai, bebas dan netral atau ZOFAN menjadi fondasi utama, namun dinamika tersebut mengalami pergeseran signifikan pada tahun 2014. Tahun 2014 menjadi itikat balik karena bertepatan dengan meningkatnya ketegangan di Laut Cina Selatan, modernisasi militer Tiongkok yang masif, serta perubahan kebijakan pertahanan beberapa negara besar. Sejak saat itu, Asia Tenggara mencatat pertumbuhan belanja tertinggi kedua di dunia setelah Timur Tengah. Data dari Spiri menunjukkan bahwa total belanja militer ASEAN meningkat dari 34,7 miliar USD pada 2014 menjadi 47,3 miliar USD pada 2023. Fenomena ini disebut sebagai arms race atau perlombaan senjata, namun perbedaan dengan perlombaan senjata era Perang Dingin, arms race di ASEAN ditandai dengan pembentukan blok militer retorika konfrontatif. Sebaliknya, fenomena ini muncul dalam bentuk modernisasi alutsista secara individual, peningkatan kemampuan maritim, udara, cyber, serta perdagangan sistem persenjataan generasi baru. Faktor pendorong utama dari fenomena ini adalah dinamika politik regional. Meningkatkan persaingan AS dan Tiongkok membuat ASEAN berada di tengah-tengah tekanan. Yang kedua itu ada ancaman non-tradisional, terorisme, dan pembajakan, perdagangan manusia, dan bencana alam menuntut militer ASEAN memiliki peralatan yang lebih modern dan multifungsi. Yang ketiga itu ada faktor domestik dan prestige. Bagi beberapa negara, modernisasi militer juga digunakan untuk membangun legitimasi domestik dan menunjukkan kedaulatan. Yang keempat itu adalah perkembangan teknologi militer. Revolusi teknologi membuat alutsista lama menjadi usang. Kasih dari fenomena ini bersifat ganda. Di satu sisi, modernisasi diperlukan untuk menjaga stabilitas dan kedaulatan. Di sisi lain, tanpa mekanisme kontrol dan transparansi, peningkatan kemampuan militer memicu security dilema di mana tindakan suatu negara untuk merasa aman justru dipersepsikan sebagai ancaman oleh negara lain. Fenomena arms race melibatkan banyak aktor dengan peran kepentingan berbeda. Secara umum, aktor dibagi menjadi dua, yaitu aktor internal ASEAN dan aktor eksternal. Aktor di internal di negara-negara ASEAN, tidak semua negara ASEAN terlibat dengan intensi yang sama. Terdapat 6 negara yang menjadi faktor utama modernisasi, yaitu yang pertama itu ada Indonesia sebagai negara kepulauan besar yang berfokus adalah pada penguatan minimum essential force (MIF). Prioritas ada pada Natuna, pengadaan kapal selam, jet tempur, dan radar maritim. Yang kedua itu ada Vietnam berhadapan langsung dengan Tiongkok di Raisel dan Smartly, fokus pada kapal selam Kilo Class, rudal pantai, dan jet tempur Su-30. Singapura memiliki anggaran per kapita militer tertinggi di dunia, fokus pada teknologi tinggi F-35, kapal LCS, dan sistem C4SUR. 4 itu ada Filipina. Setelah konflik Scarborough Shoal, Filipina melakukan modernisasi besar-besaran pada angkatan laut dan udara dengan bantuan AS. 5 itu adalah Thailand, modernisasi yang difokuskan pada kapal selam dari Tiongkok dan upgrade ke F-16. Yang ke-6 itu ada Malaysia, ada pengadaan kapal patroli, jet tempur ringan, dan sistem pertahanan udara. Pemasok alutsista global, modernisasi ASEAN tidak lepas dari peran pemasok senjata global. 3 besar pemasok di ASEAN adalah Amerika Serikat yang menjual F-16, F-35, kapal perang, dan sistem rudal, juga berperan sebagai jaminan keamanan. Yang kedua itu ada Tiongkok yang menjual kapal selam, jet tempur, dan rudal dengan harga kompetitif ke Thailand, Myanmar, dan Indonesia. Yang ketiga itu ada Rusia, pemasok utama Vietnam dan Myanmar, menjual Su-30, kapal selam dan sistem pertahanan udara S-300. Selain itu ada Korea Selatan, Prancis, dan Jerman yang melakukan skema transfer teknologi. Meskipun modernisasi berjalan terhadap 4 tantangan struktural, ketergantungan impor, 90% alutsista ASEAN masih impor, menimbulkan masalah perawatan, ketergantungan suku cadang, keterbatasan transfer teknologi, industri pertahanan dalam negeri seperti PT PAL. Oke, selanjutnya saya akan membahas terkait dengan prospek
aktor dari negara-negara ASEAN itu sendiri. Yang pertama ada Singapura dengan prospek keberhasilan tertinggi dibanding negara ASEAN lainnya karena didukung oleh anggaran yang besar serta SDM-nya sudah terbilang cukup maju dan sangat profesional. Kemudian industri pertahanan canggih di Singapura sudah mulai berkembang. Yang kedua itu ada Indonesia yang prospek keberhasilan itu dapat kita lihat berhasil menjadi Brown Water Navy dengan mampu menguasai perairan teritorial Indonesia sendiri dan zona ekonomi eksklusif. Namun Indonesia untuk menjadi Blue Water Navy masih membutuhkan waktu yang cukup panjang, kurang lebih 20 tahun karena keterbatasan anggaran serta teknologi yang dimiliki oleh Indonesia. Kemudian Vietnam yang prospek keberhasilan itu bertahan tetapi mengalami stagnasi, di mana Vietnam akan tetap kuat secara asimetris tetapi mengalami stagnasi dalam hal ekonomi dan juga dikarenakan oleh sanksi yang membuat sulit untuk membeli alutsista generasi terbaru. Kemudian prospek aktor dari eksternal itu sendiri ada Tiongkok yang berhasil untuk mencapai tujuan militer dengan menjual alutsista kepada negara-negara ASEAN itu sendiri, tetapi gagal untuk menang persepsi karena datangnya ancaman di kawasan ASEAN dan itu berasal dari Tiongkok. Kemudian Amerika Serikat yang berhasil untuk menjadi kekuatan penyeimbang dengan terus melakukan penjualan alutsista kepada Singapura serta kerjasama untuk transfer teknologi dengan Filipina yang memperkuat posisi Amerika Serikat. Kemudian Korea Selatan, Prancis, dan Rusia itu memiliki prospek keberhasilan ekonomi yang cukup tinggi dengan berhasil terus menjual alutsista kepada negara-negara di ASEAN. Kemudian ada beberapa alasan yang kami rangkum untuk melihat relevansi antara teori balance of trade itu sendiri by Stephen Waltz dengan study case kami yaitu AMRIS di kawasan Asia Tenggara. Yang pertama itu adalah Tiongkok sebagai negara yang memproduksi ancaman, di mana negara ASEAN itu tidak meningkatkan persenjataan mereka karena takut dengan kekuatan ekonomi besar di negara ASEAN seperti Singapura ataupun juga Malaysia. Tapi mereka melakukan itu karena persepsi ancaman yang dikonstruksikan dari Tiongkok di kawasan Laut Cina Selatan melalui klaim Nandesh Land dari Tiongkok. Yang kemudian kedua, itu menjelaskan teori tersebut menjelaskan hedging dan diversifikasi, di mana jika mengacu pada teori balance of power, seharusnya negara-negara ASEAN itu membentuk aliansi fakta militer untuk melawan kekuatan besar dari Tiongkok. Tetapi nyatanya tidak, karena negara-negara ASEAN itu justru memilih untuk hedging dengan membeli senjata dari semua pihak seperti Amerika, Rusia, dan juga Korea Selatan dan sebagainya. Tetapi di lain pihak juga tetap melakukan perdagangan dengan Tiongkok sebagai negara yang memproduksi ancaman. Kemudian yang ketiga itu ada memprediksi stagnan dinamis, di mana teori balance of trade itu memprediksi tidak akan ada perang di ASEAN, tetapi juga tidak akan ada perlucutan persenjataan, di mana masing-masing negara akan terus memodernisasi secukupnya untuk deterrence. Dan inilah yang kita lihat sekarang. Oke, kemudian kesimpulan dari kajian kami adalah fenomena AMRIS di kawasan Asia Tenggara yang dilakukan sejak tahun 2014 merupakan fenomena yang tidak dapat dihindarkan. Namun AMRIS di kawasan Asia Tenggara itu sendiri unik karena tidak bersifat konfrontatif dan tidak dengan cara membentuk blok kekuatan militer. Kemudian yang kedua, fenomena ini digerakkan oleh 6 aktor utama, yaitu negara-negara ASEAN itu sendiri seperti Indonesia, Vietnam, Singapura, Filipina, Thailand, dan juga Malaysia. Dan yang ketiga, terdapat 4 tantangan besar, yaitu ketergantungan impor, persenjataan dari negara aktor-aktor eksternal, kemudian dilema anggaran, kesiapan SDM, dan juga dilema hedging di kawasan negara ASEAN. Dan yang keempat, prospek keberhasilan tidak merata, di mana Singapura memiliki prospek tertinggi, Indonesia berpotensi menjadi kekuatan maritim regional, sementara Vietnam akan mengalami stagnan dari sisi eksternal. Amerika Serikat itu berhasil menjadi kekuatan penyeimbang, Tiongkok berhasil secara militer tetapi gagal untuk melakukan diplomasi dengan negara ASEAN, dan Korea Selatan berhasil secara ekonomi. Sekian kajian dari kelompok 12 terkait dengan AMRIS yang terjadi di kawasan Asia Tenggara. Semoga nilai UAS kami mendapatkan hasil yang terbaik Dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih. Bye.